channel The Press. Apa-apa, jangan subrek. Jangan subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di Bualan The Press. Malam ini gue akan nge-podcast atau mewawancarai salah satu anggota atau kepengurusan Slang Islam Sukabumi yang katanya sedikit kocak, bisa dibilang kocak, bisa disebut somplak. Oke, jangan lama-lama, kembali lagi ke Bualan The Press. Saat ini sudah nampak, sudah terlihat oleh kalian semua bahwa saudara Cutit Bedog sudah hadir di sini. Kita bongkar semuanya dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Karena kalian sudah tahu gimana somplaknya Cutit, gimana kontroversialnya Cutit. Sekarang kita langsung tanyakan. Tapi bentar, sebelum ke pertanyaan pertama, kita kasih kesempatan untuk Bang Cutit menyampaikan sesuatu. Silakan. Oke, untuk sobat-sobat subbreaker, subrek dari Bualan The Press. Kenalin, gua Ricky atau Cutit Bedog. Gua di sini nggak tahu sebagai apa, yang pasti jangan lupa di subrek, di tombol merah dan juga loncengnya biar kalian tahu apa isi nanti konten dari Bualan The Press. Oke, The Press. Siap. Jadi begini, Balan, bahwa malam ini itu sebenarnya sih memang tidak ada rencana, tapi tidak dijadwalkan karena memang mungkin ada keserasian atau chemistry. Akhirnya Bang Cutit hadir pada hari ini atau malam hari ini untuk bercerita tentang seputar slang Islam Sukabumi atau tentang pribadinya juga. Terus bisa juga seperti ini, karena tadi sih bilangnya ingin nge-podcast terbalik. Cutit ingin menjadi hostnya dan saya sebagai narasumbernya. Tapi gua nggak setuju dong, karena ini channel gua, bukan channelnya. Tapi nggak apa dong, dipajak sedikit nanti sering-sering dengan pertanyaan. Nah, masalahnya takutnya fans gua ya kembali ke Bang Cutit. Ya udah pasti, karena secara idealis saya lebih ganteng, lebih muda juga kan. Kalau misalkan Apa berbicara channel The Press? Jangan subrek. maksudnya begini, kalau misalkan lebih ganteng, kenapa Anda sekarang posisinya menjadi buta? Karena fisabilillah. Jomblo bisa bilang. Enggak, maksudnya gini, tanda kutip ya, yang namanya sebuah keluarga tidak harmoni dan akhirnya mendapat perpisahan, itu bukannya dibilang jomblo fisabilillah atau lah duda fisabilillah, tetap aja Anda itu tidak mencerminkan seseorang yang berkeluarga itu bagus lah gitu. Tapi untuk kalian yang jomblo juga, untuk kalian yang para janda-janda, boleh tulis nanti komen di bawah nomor telepon atau nomor WA. Gak apa-apa. Boleh. Cari jodoh dari Bebas. Karena kita memang konsepnya dari awal tadi sebelum di live kita ngobrol santai ya, sedikit tegang dikit di pertengahan. Oke lah. Tapi kan obrolan kita enak. Tapi nggak apa-apa kalau dan misalkan. menghibur lah. Ya, tapi nggak apa-apa dong, nanti di tengah-tengah Cutit bisa bertanya sedikit Boleh, tentang nggak apa-apa. seputar dari pengalihannya sebagai artis yang gak laku dan sekarang berpindah dengan YouTube. spesial untuk sekarang ini boleh lah. Boleh lah. Jadi nggak apa-apa. Jangan subrek. Jangan subrek. Jangan. Untuk kalian yang subrek, jangan pernah subrek acara ini. Oke, jangan udah tadi obrolan yang sedikit keluar dari konsep atau keluar dari mulai serius kita pertanyakan di pertanyaan pertama untuk saudara Cutit.
Cutit itu kan seseorang atau seorang slanker yang awalnya dari anggota sekarang menjadi kepengurusan pimpinan pusat. Ngomongnya sih punya usaha sekarang, Pop Ice, bukan Pop Ice, apa? ST Preman Urban. Penting kita pertanyakan pertama. Mas Cutit, saya tahu bahwa Cutit itu pertama kenal dengan gue itu bukan siapa-siapa, dan berkumpul dari salah satu pimpinan kecamatan atau pimpinan ranting Caringin, dengan unyu-unyunya, ya dengan kepolosan Cutit, dengan keluguan Cutit, yang akhirnya ketahuan lah Cutit itu seperti apa. Sengkleknya. Enggak, bukan masalah saya. Semua hal. Makanya di sini rekan-rekan khususnya di lingkungan pimpinan pusat sangat kehilangan dengan adanya dengan Cutit jarang ke Mabes gitu. Nah, kembali Cutit tertarik dengan masuk Slang Fans Club Skom itu apa sih? Intinya pertama kali yang pengen gue sampaikan sih, gue banyak terima kasih sama Pak Pres juga, dari pengurusan SFC juga, yang udah jadiin gue seorang yang nggak pernah malu-maluin, dan memang malu-maluin tapi nggak pernah jadi malu-malu untuk Pemalu tapi sendiri. malu-malu. Nah, jadi gue emang anak kampung yang ke kota pun juga malu. Intinya di Slanker ini gue nemuin jati diri gue yang memang suka bercanda, yang nggak bisa diem. Ya semua orang Slanker menerima itu. Dan sekarang pun sebenarnya kita semua mungkin kangen ya Pak Pres untuk kumpul-kumpul lagi dengan slanker-slanker, slanky-slanky. Cuman di COVID ini apalah daya untuk kita saling silaturahmi, mungkin di WA group, mungkin salah satunya juga di Facebook juga. Nah sekarang juga ada YouTube ini menghilangkan sedikit kerinduan tentang Slanker Fans Club. Next time mungkin karena nanti kan ada acara di ulang tahun SFC Slanker Fans Club Sukabumi, kita bakal nostalgia. Ulang tahunnya apa? Perasaan ulang tahun baru kemarin. Yang bekas ulang tahun, yang bekas ulang tahun kan kemarin ngajinya tuh para jamaah Slankers belum ada tuh untuk berpogok-pogoria. Nah, nanti kan rencana di akhir tahun ini ya, akhir tahun ini bakal ada acara Slanker Fans Club. Gua jadi ketua Slanker. Itu mungkin Pak Pres. Dan sekarang gua jualan es karena apa? Sosok sibuk lah, duit banyak. Bentar. Tadi perasaan pertanyaan itu ketertarikan. Oh, ketertarikan ya. Bukan Oh, jadi satu pertanyaan tapi bener. Jadi gua nggak fokus sebenarnya karena nggak ada musik ini teh ya, jadi enggak, santai aja. Santai. Enggak, pertanyaan itu perasaan enggak terlalu bersifat pribadi kok. Iya Ini sih, hanya- sebenarnya pengen curcol dari pertanyaan itu. belum. Ya intinya bagus-bagusin channel ini lah gitu. Tapi sebenarnya mah nggak usah disubrek lah. Gak ada faedahnya. Apalagi ngobrol sama gua Pak Pres. Oke, kembali lagi di Bolan Pres. Channelnya gua bajak. Kembali lagi dengan gua Toed. Aduh, malum Bu Aler, karena tadi yang saya bilang pertama bahwa emang Cutit itu orang yang sengklek. Jadi biarilah yang penting dia senang dan tidak kaku, karena memang nanti masih jauh ini perjalanan. Masih jauh. Banyak yang harus memang dipertanyakan, banyak yang harus digali. Gali. Apa sih yang ada di saudara Cutit itu, kenapa sampai seperti ini, kenapa songklakna, kenapa banyak hal. Nah, yang kedua, pertanyaan. Sebelum menjadi kepengurusan, Bang Cutit pastilah menjalani perjalanan yang tidak sebentar. Yang gua tahu, Bang Cutit itu masuk ke SFC sekitar tahun 2000, lebih di atas 2010 lah kalau nggak salah ya. Benar ya? Benar 2009 masuk SFC. Betul. Tapi kan istilahnya munculnya kan di atas 2010 kan. Benar. Dan ketemu pertama itu di kalau ketemu di Caringin, kalau ketemu Caringin waktu acara musik musik gitu kalau Jamore.
Oh, bukan Jambore. Jambore Oh. SFC. Oh iya betul. Jambore CC. pas Yang Hari di Pas Pendidikan Datang. Nasional Nah, itu ya. itu. Betul. Nah itu tergabungnya gua masuk ke SFC Papres. Sempat ketemu nggak sih? Sempat ketemu, cuman karena kan gua so artis ya, karena buat apa sih ketemu warga-warga biasa gitu kan, sombong sebenarnya, menyombongkan diri sendiri intinya. Jadi sebenarnya mah dia nggak kenal. Tapi jadi kenal kan? Ya enak sih tapi iyalah untuk di sini doang ya. Jadi sebenarnya waktu itu juga gue ngefans karena pakai Vespa kuning kan waktu itu. Kuning apa merah? Kuning dulu yang pinggirnya ada tulisan Toen. Ah, iya. Nah, waktu yang kuning sosok artis pakai celana ketat kotak-kotak. Gue masih nonton Lehong. Masih anak sekolah masih ikut. Tapi di anak sekolah udah bisa bikin Ah. satu event yang memang menurut waktu saat itu yang memang acaranya keren banget. Tapi memang diakui Kecamatan Caringin itu atau pimpinan Kecamatan Caringin itu salah satu kecamatan yang sampai sekarang itu aktif. Apalagi berbicara ranting, bukan. Kalau loyal itu sudah jelas. Tapi kalau berbicara keanggotaan kecamatan sendiri, kita runtut dari pertama ya. Cikembang, Talaga, Cipendei, Pasir Datar, apa itu yang itu yang si Junen itu BBS itu mencerminkan bisa mempertahankan eksistensi dari kepengurusan itu sendiri. Salah satunya mungkin Cuti, walaupun memang beberapa petolannya banyak kesibukan seperti Bang Junet kan sekarang katanya bertani, belajar bertani untuk menghasilkan sesuatu yang memang akan menjadi ladang mencari nafkah gitu. Alhamdulillah Mas kalau misalkan memang itu satu pujian dari Pak Pres memang Bukan puji ya, sih lebih kepada apresiasi. apresiasi. Kalau Kan puji maksudnya tuh boleh. pengen nyebut apresiasi. Susah ngomongnya jadi intinya itulah. Tapi waktu Oke. peresmian mungkin jadi belum ikut. Belum Waktu di situ belum. karena di antara ranting yang ada hanya Kecamatan Caringin, bukan membanggakan Caringin atau apa, tapi dari awal terbentuknya Caringin itu ada sesuatu yang beda dengan kecamatan yang lain. Kita konvoy mungkin yang waktu itu ikut lebih dari 100 orang dan banyak, wah luar biasa lah. Mungkin kalau misalkan berbicara untuk slanker sebenarnya bukan tepat gua untuk duduk di sini ya. Seharusnya untuk itu masih ada yang lebih awal, ada Junen, ada banyak lah. Betul. Dan sebenarnya saya gua nggak mau ngomongin masalah selengki Sebenarnya karena yang lebih berhak di sini Bang Junet, Bang Ide, Erik, benar. Pak Bon, Cutit itu Gua siapa? bukan siapa-siapa. Memang bukan siapa-siapa. Cuman mungkin untuk awalan jadi biar tidak terlalu tegang. Benar. Dan tidak berasumsi bahwa wah nih gua pasti tanya sama Pak Pres apa. Enggak, emang siasatnya seperti itu. Awalnya dulu kita kasih ulur dulu, nanti kan ditarik dikit-dikit. Pertanyaannya guys, masuk keluar menjebak. Secara tidak langsung, prank. Jadi ulur tarik, nanti terakhir percintaan. Bukan gue yang ngomong, tapi memang beliau sendiri sudah merasa bahwa ya kalau bisa dibilang seorang Cutit itu seorang Don Juan, playboy iya, terus seseorang yang ya bisa dibilang cek kasar nama tukang ngarusak. Nah. Enggak, santai itu masih nantilah. Jangan. Gua kenapa jadi kadang-kadang merah ya? Bukan merah, keringetnya coba ada tisu. Ada tisu kah? Aduh. Jadi agak keluar keringat. Dan gua pribadi di Caringin memang banyak Ada histori ya? Histori juga, Ada histori dan Seputar percintaan kah atau Nah. seputar kehidupan yang memang Nah. untuk kalau berbicara soal percintaan pastilah semua Iya. dari mulai. Nah, gue pengen bertanya nih Bapak, kalau misalkan gue boleh nih. Enggak,
Enggak, bukan masalah cara bertanya dulu, tapi alurnya dulu. Tenang, santai aja, santai. Kan tadi udah gaji gua kan. Dia mulai memerah guys. Gua udah Takut ketahuan istrinya. Enggak apa-apa, santai aja, santai. Santai, Mas selalu santai. Kadang gua udah bolong kotok. Tapi Buka, guys. dia itu emang nggak tahu apa-apa, hanya saja menerka-nerka Bener. benar atau tidak gitu. Bener. Dan nanti akan gua jawab. Bener. Kan jadi masalah. Dan memang harus dijawab, Bros, karena awal dulu Pak Pres ke Caringin ini bolak-baliknya agak berbeda gitu, bukan sebagai ketua Slanker untuk biar anggotanya solid, tapi solid ini ada jadi mengumpulkan orang-orang ini harus Begini, Pak Ganti, kalau misalkan mau menjawab seperti itu, kalau misalkan bertanya seperti itu, tanyalah ke saudara Abah, Nah. salah satu ketua PIS. Dud. Oh, wah kedud. Wah, ketua duda. Silahkan boleh bertanya ke saudara Abah. Gua paling sering nginep di Ranting Cibatu dan tidak ada maksud apa di situ ada seseorang atau enggak, tanya aja boleh lah Kalau di Cibatu ya. di Cibatu. Kalau di Cibatu, Tapi kalau yang di lain sama. sama. Ya kurang lebih sama. Ya kurang Jadi, lebih sama, tapi kurang lebih juga ya dikit. ya dikit, yang penting mah kan istilahnya hanya sebatas kenal wajar Sebatas. toh. Karena pada saat itu memang gua dalam rangka mencari. Benar. Jadi Ya udah, beres, nggak usah diomongin lagi ya. Benar. Udah. Jujur, Jujur. berapa selengki yang dipacarin sama Cucu? Jit, berapa lagi? 5. Enggak, sampaikan aja, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, kan kita Guys, pertanyaannya menjurus. Halo. Nggak, Gerah. nggak, gini. Jawab nih. Nah dulu, kan di setiap kumpulan, di setiap komunitas, setiap kelompok atau di setiap ya tadi itu bahwa pastilah di situ ada gula, di situ pasti Ada. semut berkumpul. Benar. Nah, tadi jujur aja kamu sampaikan bahwa Bang Jetit memacari atau pernah berhubungan Ya Tuhan. dengan beberapa selengki. Jawab nih. Jauh. Nah, semut ada yang merah dan ada yang hitam. Sama-sama suka gula. Jadi kalau misalkan si semut hitam udah nggak ada, yang merah juga masuk. Kalian ngerti? Jadi ada gula satu, semut ada 2 yang berbeda. Si semut hitam udah keluar, masuklah semut yang merah. Intinya, jadi muter, guys. Dari si A ke si B. Akhirnya banyak juga sebenarnya, bukan harus diakui juga. Ada lah, pernah lah pacaran dengan Slanky. Beberapa. Tapi tidak banyak. Banyak enggak? Enggak. Sedikit aja enggak. Tapi tidak sedikit. Tapi yang enggak ya. Ya, Mau mungkin. disebutkan atau Oh, itu. tidak? Set. Kat. Tapi pastilah di antara selengki itu yang dipacari oleh Cuti ada seseorang yang memang mungkin lain dari yang lain. Gerah. Guys. Oke, sudah tuh nanti ada yang nonton salah satu dari Slanky-nya. Enggak, justru ketertarikan di sini kenapa Bang Cutit harus podcast dengan gua ya itu salah satunya, karena siapa yang nggak tahu seorang Cutit yang pernah A, B, C, D, nah itu salah satunya A-nya itu. Ya jadi malah sampaikan saja, karena kan kalau misalkan memang tidak merasa ada yang Dipacari. nggak jadi masalah. Nggak jadi Maksudnya masalah. gini, tadi bilang bahwa di antara jajaran selengki itu pasti adalah satu mah yang memang menjadi beda dari yang lain. Ada sih, memang harus diakui. Musiknya bisa nggak agak lebih masuk ke hati gitu, biar nggak dramatis kayak sinetron. Jadi memang adalah salah satu Slanky yang memang sampai sekarang menggoda. Dia udah punya calon dan calonnya mau menjaga.
Ya bisa dibilang oke lah, nggak usah disebutin. Nggak usah. Nama si Selengkinya. Itu karena nggak ada sponsor, jadi nggak usah disebutin. Tapi di sini yang gue mau pertanyakan, bener nggak sih pernah katanya bentrok dengan sesama? Oh. Cerita lama. Tapi kan nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kan, namanya juga obrolan santai, jadi ya sedikit menghibur rekan-rekan nggak jadi masalah lah. Tapi jangan nggak usah disebutin Nggak namanya. usah. Jadi Jadi Mawar bisa atau misalkan panggil aja si Mawar. Mawar. Jadi di acara itu bukan di acara, di satu tempat, dan orangnya pun juga siang punya tempatnya ada. Gini yang jadi aneh, kok bisa gitu? Padahal di lingkungan yang sama, kumpulan yang sama, kok bisa gitu? Karena mungkin ceweknya belum guys. Gua cowok disatuin bentrok. Mungkin sekarang Paul udah besar. Enggak, karena sejarah di SMC belum pernah ada cerita bentrok di satu selengki, di satu tempat, dua kepengurusan ketemu di satu kontrakan, di satu cewek dan Jadi sebenarnya Pak Pres yang jahanamnya mah yang punya kontrakan sebenarnya. Dari sebelum dia menjadi sekarang terkenal, sebenarnya dia itu penjahat sudah guys. Dia yang punya otaknya sebenarnya. aduh. Pastilah Bang Cutin merasa ada sebuah kebanggaan menjadi seseorang yang di kebumi. Kagumi. Selengki. Dan gua sendiri memang salut ke Bang Cutin itu. Salutnya itu bukan apa-apa. Gurat malunya itu memang udah mati. Memang sebenarnya mah gua mah nggak ada buat malu. Tapi kadang-kadang malu-malu. Tapi udah kumaha tuh wanita yang suka Pak Pres. Sombong dikit guys. tapi memang kalau misalkan memposisikan tidak malunya itu di hal-hal yang positif itu masalah. Seperti kan Bang Cutit pernah beberapa kali menjadi host atau MC di kegiatan SMC Sukabumi. Nilai plusnya itu, dan nilai negatifnya yang tadi itu disampaikan bahwa banyak cerita, wah benar si Cutit tukang ilah, benar tukang ngacak-ngacak, Tukang ngacak-ngacak tai kuda. tak selengki maksudnya teh gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sampai di saat ini tidak ada yang namanya terdengar satu sama lain berantem atau gimana. Ya alhamdulillah. Ya cuma bentrok-bentrok dikit lah. Ya kalau ya pernah dengar sih katanya pas ketemu bentrok itu sama-sama malu. Guys, kalau itu ceritanya bisa diulang Pak Pres. Wah, Untuk Dedek Paul jangan ditonton ya. Nanti kalau udah besar jangan kayak Bapak dan Om Sutit. Bahaya itu. ya namanya itu kan Cerita lama. cerita lama yang selalu terulang dan Dan lagi. Memang harus diakui Pak Pres. Jadi di antara slanker ini, kita itu memang kalau ada slanky yang memang disukai dengan slanker, semua itu silent. Semua diam-diam masuk, dan tiba-tiba cetak aja dapat dengan si A gitu, dengan si B. Dan yang udah ngedeketin ini kayak sakit hati yang udah nutupin. Kayak gitu, Bres, kayak dulu terjadilah ada salah satu slanky Triat datang kan dengan cantiknya, dengan auranya dia kan. Wah, datanglah si yang saingan yang batek rock itu masuk ke dia, ketua duda juga masuk ke dia. Akhirnya Gua yang dapet dong. Dan gua gandeng. Shit, wajahnya langsung kayak debt collector. Ring. Dan sesudah gua udahan, nah barulah dari situ wasrau gitu. nah, itu cerita-cerita di slanker. Kalau misalkan dalam percintaan tuh kayak memang ada gula ada semut. benar. Kadang gula ada semut, jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Dan perlombaan itu ya akhirnya selalu gua dalam posisi yang teruntungkan gitu. Nah, sekarang gini,
kan tadi udah cerita banyak bahwa sisi sudut kelebihan dan kekurangannya Bang Cutit seperti tadi dalam hal percintaan. Kita juga perlu tahu bahwa bukan kita perlu tahu, tapi kita harus tahu juga bahwa ternyata kan Cutit itu punya background tanda kutip seorang duda. Udah 8 tahun guys. Enggak, maksudnya gini, biar tidak ada asumsi yang tidak baik, kita tanyakan langsung ke Bang Cutit bahwa kok bisa atau kenapa bisa menjadi duda. Nah intinya gini, Pak Pres, mungkin itu agak sedikit down. Iya. Karena kalau misalkan masalah untuk itu, gue punya anak. Jadi gue menikah itu 6 tahun, gue nikah dengan mantan gue dulu. Dan gue punya satu anak, yang namanya satu putri, Keisha Saskia Ferdiansa namanya. Sekarang kelas 5 SD. Alhamdulillah dia tahfiz Quran. Dan juga dia juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 5. Alhamdulillah. Nah pertama cerainya mungkin karena gue kerja di salah satu dinas. Background gue kan SIP, Kopres. Nah, gue masuklah di Diskoprindak namanya, dinas koperasi perindustrian dan perdagangan. 5 tahun gue nikah sama dia, gue bekerja dari Cisaat, gue pindah ke pelabuhan. Mungkin ada gesekan, salah satu gesekan dengan mantan istri dulu. Akhirnya yang harus kita pisah dengan cara baik-baik. Dan anak pun ikut sama ibunya. Dan sampai sekarang kita masih berhubungan baik. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Alhamdulillah kalau berarti tinggal Bang Cutit move on dan mencari seseorang yang mungkin bisa dianggap baik untuk Bang Cutit. Nah, udah ada sebelum sih? Jadi gini Pak Pres, kalau misalkan untuk saat ini ya, karena mungkin kenapa gue backgroundnya gue satu cewek, gue nggak pernah setia dengan satu cewek, karena bagi gue pernikahan sekarang ini yang harus benar-benar berpikirkan karena ya gue punya anak. Dan sekarang gue udah nggak kerja, gue udah nggak lagi dengan titel gue SIP, gue dengan gelar, atau gue dengan kerja di salah satu dinas, gue udah nggak kerja. Siapa yang bakal bisa menerima? Mungkin secara lisan atau secara kata-kata bisa gue menerima lo apa adanya, tapi realita kan seperti itu. Kalau misalkan berbicara itu, gue pribadi pun pernah lah dekat secara pribadi dengan yang namanya Bang Cutit, dan saya punya, kalau misalkan boleh menilai, Bang Cutit itu orang atau salah satu orang yang memang bosenan. Jadi ya tak catat bosenan. Jadi tadi kalian yang merasa kaum hawa harus pintar-pintar mencuri hatinya Bang Cutit supaya tidak bosenan. Karena pernah dengar dengan si A paling berapa bulan putus, dengan si B berapa bulan putus. Ya itu mungkin salah satu, nggak tahu kelebihan atau kekurangan, nggak tahu lah. Itu dikembalikan lagi ke Bang Cutit. Tapi oke lah, itu jangan dipermasalahkan. Yang penting Bang Cutit bisa merubah ya sedikit pola untuk mencari seseorang itu biar nyaman ke Amin. Bang Cutit. Amin. Kok jadi temanya serem, lebih serem ketemu Karena putih, begini, guys. karena begini. Emang mau jomblo terus? Ya enggak. Ya kan enggak kan? Enggak, ya Dan enggak. sekarang kan katanya Bang Cutit menjadi salah satu bos ini apa IST. Kenapa tidak mencoba membangun lagi dengan seseorang? Enggak harus lengki sih, enggak harus. Enggak harus. Dengan situasi pandemi ini kan selengki pun mungkin ada kekhawatiran karena pandemi. Iya, karena mungkin selagi yang masih dirumahkan itu segera keluar karena pandemi sekarang udah new normal. Jadi untuk para selagi jangan dirumahkan terus lah. Jadi biar jomblo-jomblo ini nggak kesepian. Enggak, momen nanti kita harus diklarifikasi juga ke karena gue salah satu anggotanya. dari ketua Duda itu gue bendahara guys. Bendahara Duda Indonesia. Yaudah Duda. Tapi alhamdulillah apa ya, bukan kebanggaan itu hanya untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau di sini ya mungkin
kelebihan Iya. kelebihan apa? Tapi kelebihan buyar. Di SMC itu kalau misalkan punya sifat punungan, sakit hati, cepat sakit hati, ya mungkin akan tidak lama lah Iya. bertahan di SMC Sukabumi. Kalau punya sifat kalau bahasa gaulnya itu baperan, yakin nggak bakal lama. nggak bakal lama di SMC Karena Sukabumi. mulutnya memang barokah. Karena memang diakuin kalau misalkan di lingkungan SMC itu tadi katanya omongannya itu barokah semua, kebanyakan bikin sakit hati, tapi alhamdulillah ternyata kebanyakan orang tidak mempermasalahkan itu. Yang penting jangan menyangkut ke masalah pribadi. Kalau misalkan berbicara pribadi kan jadi masalah juga sih. Yang penting masih bisa menerima, saling menerima, oke, nggak bakal jadi masalah. Tentunya salah satu kelebihan dari Bang Cupid itu yaitu beliau tidak pernah merasa baperan dan selalu positive thinking di SMC Sukabumi. Karena ya awalnya intens gitu kan, datang ke Mabes atau markas besar, tapi ternyata sedikit mundur karena memang mungkin katanya ya tadi itu karena backgroundnya selalu berpetualang terus, yang akhirnya mungkin dapat ilmu sampai dia membuka usaha di rumahnya sendiri, yaitu Ais Preman Urban. Ya, kita doakan semoga usahanya lancar dan cepat dapat jodoh juga gitu. Untuk kalian yang pengen berjodoh, silakan kalian komen di bawah dan simpan nomor yang telepon kalian atau ya kalian. Perasaan channel ini bukan Cari jodoh. Tapi siapa tahu kan dari subscriber The Press ini ada salah satu janda. Enggak, maksudnya gini, ada hal menarik nggak sih yang bisa diceritain selama bergabung di Slang Press Lab? Sebenarnya banyak Pak Pres kalau misalkan berbicara. Memang pasti banyak, tapi satu aja sampaikan. Jadi kalau berbicara slanker itu, jujur slanker bikin gue dewasa. Dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam berdagang, dalam kehidupan, bermusik. Pokoknya slanker itu kayak jati diri yang memang berubah. Lo mau kemana sih? Arah lo gitu. Makanya selama ini gue nggak pernah stay dalam satu bidang atau misalkan dalam satu politik. Jadi politik gue pernah mencicipi kehidupan yang pahit, jadi salesman, dari supir, jadi tukang sablon, semua udah pernah gue laluin, yaitu bekas slang. Tapi rada Saya karena memang gue mah pencitraan guys. kalau misalkan menjadi kedewasaan atau menjadi dewasa selama di Slacker, kunaon sampai enaknya jomblo gitu maksudnya. Jadi kalau itu balik lagi dengan asmara guys. Enggak, bukan masalah asmara. Kan tadi kan bilang katanya kan yang namanya kalau bukan kelebihan, tadi gue pernah tanya apa sih? Menarik. Sebenarnya bukan menarik kalau berbicara kedewasaan mah. Karena apa? Hasil dari kedewasaan itu akan menghasilkan sesuatu yang memang akan menjadikan diri kita itu seseorang yang positif gitu. Tapi sampai saat ini positifnya baru usaha doang. Sampai Tapi ya mungkin usaha-usaha lah tuh Pak Pres. Jangan menang jodoh lagi. Karena usaha mah sering. Usaha mah sering. Cuma selalu mengecewakan orang tua. Eta intinya sih masih tahapan dewasa bader gitu. Jadi kebanyakan bader. Karena begini, gue yang paling berat itu pernah dititipin amanah sama Pak Haji, sama Ibu Haji, sama nyokap bokap Bang Jutin. Boy mah nyata jalmina gitu murang kalihna cenah hese diatur, mudah-mudahan lagi di Slanker mah jangan jalmi biasa nurut cenah. Ada kamar jadi monyet guys. Nah, maksudnya gini, karena tanggung jawab dari seorang kepengurusan itu salah satunya itu. Karena
banyak kejadian dari orang tua selalu menitipkan ke gua untuk mendidik anaknya supaya tidak terjun ke hal-hal yang negatif. Saya memang pasti berusaha terkait hasil dan tidaknya, ya itu dikembalikan. Yang penting diri masing-masing. yang penting kewajiban gua sudah dijalankan. Hasil atau tidak ya silahkan. Yang penting tong sampai aya bahasa da kemana yang meureun tadi diurut, da kemana tadi dididik. Ya paling balikin, saya sudah mendidik, saya mencoba untuk berusaha menyampaikan ke setiap anak slanker supaya baik gitu. Tapi kan ternyata tidak semulus apa yang gua harapkan, atau sama orang tua slankernya juga seperti usaha dulu dan hasilnya insya Allah pasti akan baik juga, walaupun agak telat lah untuk berhasilnya gitu. Tapi nggak jadi masalah sih. Tapi kan yang merasa mungkin Bang Judit selama ini di SMC itu seperti apa gitu kan, dan mungkin manis, pahit, asam sudah merasakan lah Bang Judit ya. Mungkin banyak banget pelajaran di SFC ini yang bisa gua ambil. Banyak banget, terutama dari Pak Pres sendiri yang memang udah ngebimbing gua dan anak-anak dan selain semua yang masih nakal-nakal, yang akhirnya bisa jaga sikap. Dan sampai juga kan ini Bang Judit sampaikan juga bahwa banyak kan yang bercerita atau banyak cerita di luar sana, terutama masyarakat umum ke slanker itu selalu berpikir. Nah, untuk mematahkan bahasa-bahasa ini berpikiran negatif Intinya bekerja, lakukan yang terbaik untuk lingkungan, masyarakat, jangan pernah hiraukan omongan orang lain menurut diri kita sendiri. Ada perbedaan nggak sih slanker dulu dengan slanker sekarang? Banyak. Salah satunya mungkin kenakalan dalam slanker. Kita tidak menutupi lah slanker gudangnya anak-anak nakal. Dan untuk sekarang mungkin gue sendiri yang masih minum-minuman, masih nakal lah, bisa menjaga sikap untuk tidak depan Papres di satu acara ini. Kalau misalkan dulu yang anak-anak bebas yang bisa ngelakuin semau gue gitu. Kalau sekarang lebih ke bisa menghargai yang masih dan yang tidak. Mungkin banyak. Sekarang normal. Kalau sekarang normal, alhamdulillah sekarang normal, karena kalau buat beli minuman mending buat beli es. Karena cari duit itu susah guys. Harus seperti itu dulu, tapi nggak tahu sih, mudah-mudahan sih obrolannya benar. Jadi jangan sampai obrolan yang sekiranya benar nanti setelah keluar dari channel ini tidak baik lagi. Ya kita doakan lah. Amin. Siapapun Bang Judit atau rekan-rekan di sana yang masih memakai narkoba, minuman keras, tolonglah di stop, tinggalkan semuanya, kita kembali ke kehidupan normal supaya apa? Kita menjadi diri pribadi yang lebih baik. Karena yang mungkin yang masih bujangan atau misalkan yang sudah berkeluarga atau yang duda, tetap harus menjadi pribadi yang baik supaya apa? Supaya menjalani hidup ke kedepannya akan selalu baik gitu. Ya bisa banyak contoh lah. Salah satunya Bang Judit, apakah dia itu merasa hidup tenang dengan keadaan sekarang? Saya yakin tidak. Dan gua pun pribadi sempat dulu mengalami itu, tidak ada ketenangan dalam menjalankan hidup. Dan setelah meninggalkan itu semua dari hal-hal negatif ke positif, ya alhamdulillah gua bisa menikah, gua punya anak, dan walaupun yang namanya usaha itu turun naik sudah wajar, apalagi dengan situasi pandemi ini pasti berpengaruh banyak lah. Oke. Mungkin dari A sampai Z gue udah banyak menggali beberapa penyampaian dari Bang Judit terkait slanker, terkait pribadinya, terkait masalah dulu kenapa dia bisa bubar menjadi dari sebuah keluarga. Ya itulah namanya hidup,
pasti ada naik turun, ada baik dan buruk, ada perubahan atau misalkan apa ya, bisa dibilang tadi naik turun. Kenapa? Nggak apa-apa, menjadi pengalaman pribadi yang harus yang baiknya mungkin pertahankan, yang buruknya selalu ambil positifnya aja. perbaiki dan ambil positifnya. Oke, Bang Titit. Oke, terima kasih sudah mampir di channel gue di Bualan The Press. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan yang baiknya menjadi motivasi buat rekan-rekan dan yang baiknya itu hanya sebatas gurauan dan candaan kita aja. Biar tidak terlalu serius, karena kalau serius cepet tua. Dan kalau kita selalu sering ketawa, katanya mengurangi umur sekitar 10 tahun. Benar. Bukan mengurangi, maksudnya lebih mudah 10 tahun. Benar. Dan alhamdulillah kan contoh ya, kalau misalnya Benar, usia lebih- usia, tapi benar. lebih mudanya lebih mudah. Benar. Dong. Lebih muda 1 tahun guys. Oke, Pak Jetit, terima kasih sudah mampir ke sini dan kita bercerita. Alhamdulillah kita sudah banyak bercerita dan kita sampaikan ke para pembual atau bualer supaya menjadi motivasi dan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Siap. Pak Jetit. Terima kasih sama-sama. Tetap stay tune di Bualan The Press.